Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang Jens Raven yang telah resmi dikontrak oleh Bali United untuk durasi 3 tahun ke depan, dan tentang Rafael Struijk yang diberitakan akan segera diperkenalkan oleh Dewa United sebagai pemain baru mereka yang juga dikontrak untuk durasi 3 tahun ke depan. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa dua pemain ini masih berusia muda. Jens Raven usianya masih 19 tahun dan dia akan membela timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 yang akan dimulai besok sebagai penyerang murni dan penyerang yang diharapkan bisa mencetak gol bagi timnas Indonesia U23 setelah dia tampil impresif bagi timnas Indonesia U20 sebelumnya. Dan Rafael Struijk adalah pemain muda yang juga sudah mulai membela timnas Indonesia senior, walaupun dalam beberapa pertandingan terakhir sudah tidak dimainkan oleh pelatih dari timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dan walaupun usia Rafael Struijk masih di bawah 23 tahun, kalau nggak salah 22 tahun, tapi sebelumnya juga pada saat usianya masih 21 tahun, dia sudah mulai membela timnas Indonesia senior. Meskipun banyak yang mengkritik bahwa Rafael Struijk seharusnya tidak dimainkan di timnas Indonesia senior karena tidak mampu mencetak banyak gol, padahal di era sepak bola modern seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa seorang striker tugasnya bukan hanya untuk mencetak gol, tapi juga harus bisa pintar membuka ruang, harus juga bisa ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Tapi ya wajar-wajar saja jika kita ingin mengkritik seorang pemain, asalkan sesuai dengan fakta, dan faktanya memang Struijk kesulitan untuk mencetak gol secara konsisten di timnas Indonesia senior. Dan sekarang kita punya yang namanya Oleh Romeni yang dari 4 penampilan terakhirnya bagi timnas Indonesia senior sudah bisa mencetak 3 gol. Tentu ini adalah berita yang mengejutkan bagi kita semua pada saat ada pemain diaspora Indonesia yang kita tahu sebelumnya berlatih dan bermain di Eropa, kemudian bermain di Super League atau Liga Indonesia, kan sekarang namanya sudah dirubah ya, dari Liga 1 ke Super League. Jadi musim depan nanti Liga Indonesia itu yang kasta tertinggi namanya BRI Super League, kan ada nama sponsor ya di depannya. Apalagi bagi saya sangat terkejut karena dua pemain ini kan usianya masih sangat muda ya. Kalau sebelumnya kan tentang Jordi Amat kan saya jelaskan ya, jika pemain usianya sudah di atas 30 tahun ya, seperti Jordi Amat 33 tahun ya, kalau dia ingin pensiun di Indonesia gak masalah. Apalagi sebagai pemain yang sangat senior, yang sebelumnya lama bermain di Eropa, kemudian dia bermain di Malaysia, oke lah. Kalau dia sekarang ingin ke Indonesia, pensiun di sini, karena Jordi kalau nggak salah di kontrak untuk 2 tahun lamanya, jadi kemungkinan dia akan pensiun di sini, nggak masalah. Dia juga bisa memberikan banyak ilmu ke pemain-pemain muda Persija Jakarta. Tapi dua pemain ini usianya masih sangat muda. Tentu muncul pertanyaan di benak kita semua, kenapa dua pemain muda ini kok gak bisa melanjutkan karirnya di Eropa untuk sekarang ini? Karena bukan tidak mungkin setelah bermain di Super League bisa saja mereka bermain di negara lain. Tapi apakah dengan bermain di Super League performa mereka akan meningkat atau menurun? Namun kalau kita melihat rekam jejak dari para pemain keturunan atau diaspora lainnya yang sebelumnya bermain di Eropa, lama bermain di Eropa kemudian bermain di Liga Indonesia, ya performanya jauh menurun. Bukan saja dari segi teknik permainan, tapi juga dari segi fisik atau stamina jauh menurun. Padahal sebelumnya permainan mereka memang beda jauh dengan para pemain kita yang bermain di Liga Domestik. Ya itu adalah faktanya. Jadi kalau para pemain lokal kita merasa tersinggung, ya maaf, saya nggak bisa buat apa-apa gitu, karena faktanya seperti itu. Namun ini dua pemain muda yang sebetulnya masih punya karir yang panjang. Kok mereka sekarang justru akan bermain di Liga Indonesia? Oke lah, mungkin perdebatannya seperti ini. Ya daripada gak mendapatkan menit bermain di luar negeri, ya main saja di sini. Ya itu adalah alasan yang gampang untuk dicari. Ya dong, ya udah gak dapatkan menit bermain, main di sini. Ya jika mereka tidak bisa mendapatkan klub di luar negeri, saya mengatakan luar negeri, artinya gak harus Eropa kan. Bisa saja di Thailand, seperti Shin tuh. Kan saya sudah mengatakan sebelumnya, Shin tadinya hampir juga, saya nggak mau sebut nama klubnya, hampir gabung ke salah satu klub
di Indonesia, hampir lah, udah akan jadi. Tapi akhirnya dia memutuskan enggak, dia mau di Thailand dulu. Setelah itu dia akan melanjutkan karirnya di Eropa dengan harapan agennya bisa mencarikan klub. Jadi dia sementara akan main di Thailand untuk bounce back ke Eropa. Dan saya harapkan bisa. Meskipun tidak akan mudah karena dia sudah bermain di Asia Tenggara. Ya gak tahu lagi nanti kalau tiba-tiba dari Asia Tenggara ini, dari Thailand, dari Buriram United, nanti tiba-tiba dia ke Indonesia ya. Kita gak akan pernah tahu itu kan. Jadi Shane Patinama tuh hampir. Dan Cyrus pun hampir gabung ke salah satu klub di Indonesia. Tapi akhirnya dia memutuskan enggak, dia mau lanjut di Kosovo, dia nggak mau ke Indonesia. Nah sekarang pada saat Rafael Struijk yang kita tahu di Brisbane Roar pun nggak mendapatkan banyak menit bermain, dan Jens Raven yang saya baca beritanya bahwa dia memutuskan meninggalkan Dordrecht, kemudian dia gabung ke Bali United, ya berarti mereka tidak cukup baik untuk bisa bermain di Eropa. Karena mungkin kalaupun mereka tetap bermain di Eropa, belum tentu mereka akan mendapatkan menit bermain. Dan saya tahu pasti banyak di antara kalian yang akan marah dengan pernyataan saya tadi. Ya faktanya seperti itu. Sama kan seperti Nathan Chow, akhirnya kan nggak lanjut di Swansea kan. Nah dia juga belum tahu kita, dia akan bermain di mana nih. Saya harapkan dia bisa melanjutkan di luar Indonesia. Bukan artinya liga di Indonesia sangat jelek, enggak. Tapi tidak akan juga membuat mereka bermain dengan teknik permainan yang tinggi. Yang kita inginkan agar para pemain diaspora itu lanjut di Eropa atau paling tidak di salah satu negara Asia lainnya. Ya kalau ASEAN ya lebih baik Thailand lah. Kita lihat Port FC mainnya juga bagus kan, sampai menjadi juara dari Piala Presiden. Mereka kan tidak terkalahkan, bisa mengalahkan tim asal Inggris walaupun kasta kedua. Tapi gak gampang mengalahkan Oxford United. Tapi mereka bermain baik. Artinya di situ kelihatan kualitas dari sebuah klub yang berasal dari Thailand. Bahkan Asnawi mainnya bagus. Bahkan Asnawi bisa berduel dengan para pemain dari Oxford. Nah kalau memang gak bisa dapat di Asia seperti Korea atau Jepang, ya Thailand sementara oke juga sih, kompetitif juga kan. Thailand liga nomor 1 di ASEAN sekarang ini kan. Tapi pada saat ke Indonesia kita tahu di mana infrastruktur belum sepenuhnya bagus, belum sepenuhnya kan, tidak semua klub punya lapangan yang bagus. Belum lagi nanti masalah dari cuaca, hujan, pertandingan harus di stop. Sebelumnya kan saya mengatakan, TLB mau mendengarkan klub untuk menambah jumlah pemain asing, oke, itu kan keinginan klub. Sekarang klub bisa mendaftar sampai 11 pemain asing, bisa dimainkan 8. Tapi ayo dong buat juga syaratnya, minimal pemain asing dari kasta kedua. Ya kan, jangan nanti yang diambil kasta ketiga, apalagi nanti kasta keempat, atau gak jelas juga nih asal-usulnya. Kemudian ayo infrastruktur stadion dilihat, dicek. Klub-klub yang mau pakai, jangan sampai ada penundaan juga dari pertandingan karena cuaca. Mungkin alasannya alam gak bisa dilawan. Betul, alam gak bisa dilawan. Tapi kalau hujan lebat biasa, lapangan tergenang, pertandingan harus dihentikan untuk 30 menit, 45 menit. Pernah juga 1 jam musim lalu yang saya siaran. Itu juga kan nggak sehat bagi para pemain, Pak. Belum lagi soal kondisi finansial klub-klub di tanah air. Ayo dong buat dong aturannya. Kalau memang menunggak gaji pemain, kurangi poin kalau bisa. Ayo berbicara dengan klub. Kalau memang hal ini berlarut lanjut di klub tersebut, degradasi itu klub, artinya nggak layak berkompetisi di Liga 1. Jadi jangan para pemain yang menjadi korban. Karena bukan saja para pemain asing, tapi para pemain lokal. Namun sebaliknya dengan masuknya 2 pemain diaspora ini, belum tentu juga meningkatkan level dari Super League. Enggak juga. Karena mereka masih pemain muda. Masih dalam proses berkembang gitu. Masih banyak waktu bagi mereka. Tapi di sini apa yang bisa mereka kasih ilmunya? Mereka masih muda. Apalagi di klub sebelumnya juga gak banyak bermain. Ya mungkin alasan lainnya udahlah lebih dekat, jadi bisa gampang gabung ke timnas Indonesia. Itu bukan alasan yang valid. Gak bisa seperti itu. Kalau begitu semua aja pemain diaspora disuruh main di Super League kan. Tapi kadang-kadang kalian juga lucu kan kasih-kasih alasannya. Jadi kita boleh mendukung semua pemain dari timnas Indonesia, tapi kita juga harus pakai akal sehat kita. Jadi pada saat memang mereka tidak perform, wajar jika ada yang mengkritik mereka. Jadi jangan terlalu sensitif juga. Nah, saya dalam hal ini juga bingung kenapa mereka akhirnya memilih bermain di Super League. Dan durasi kontraknya juga ini bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi 3 tahun nih 2 pemain muda ini. Tentu saya harapkan mereka bisa berkembang dengan baik, tapi dengan rekam jejak dari pemain-pemain diaspora sebelumnya ini nggak menunjukkan mereka bisa berkembang di sini. Justru yang ada mereka semakin menurun performanya secara individu. Apalagi bagi Rafael Struijk yang sudah sulit mendapatkan menit bermain di timnas. Kalau dia tidak bisa mencetak gol atau banyak gol di Dewa United atau mungkin assist atau bermain baik, belum tentu juga nanti dia akan dipanggil ke timnas Indonesia, belum tentu.
Dan bagi Jens Slaven, oke, dia masih muda. Tapi kalau dia tidak bisa juga membuktikan bahwa memang dia lebih baik daripada para pemain kita lainnya di sini, artinya di Bali United, belum tentu juga nanti dia akan dipanggil ke Timnas Indonesia Senior. Ya, untuk U23 tetap dia akan dimainkan karena kan memang kebutuhan striker. Jadi ini juga gak mudah bagi mereka, dan cara bermain di sini beda total dari cara bermain di Eropa. Belum lagi permainan-permainan agresif. Belum lagi lapangan ada juga beberapa yang tidak rata. Itu yang saya khawatirkan bisa menyulitkan mereka dalam perkembangan mereka sebagai pemain profesional. Artinya dalam hal ini agen mereka yang harus mencarikan mereka klub. Jadi jangan juga langsung gak dapat klub di luar, tiba-tiba langsung mau main di sini. Ya di sini sudah masuk zona nyaman. Karena secara kualitas sementara ini ya memang mereka masih berada di atas para pemain lain yang bermain di Super League. Tapi perlahan-lahan akan sama juga nanti ini levelnya. Kan tergantung circle-nya di mana kan. Seperti itu, maka itu pemain-pemain diaspora lainnya yang memang punya kualitas, mereka tetap bisa bertahan. Di Eropa seperti Kevin Dix, coba dari Copenhagen, Liga Denmark, dia bisa pindah ke Bundesliga. Salut saya sama dia, dan saya selalu mengagumi dia. Selalu saya katakan ini pemain bagus. Dia sekarang akan bermain di Borussia Mönchengladbach. Memang bukan Bayern Munchen, tapi Borussia Mönchengladbach juga klub yang bagus. Secara finansial, secara infrastruktur, secara perkembangan mereka, dari segi persaingan di Bundesliga. Kemudian Jayitses yang sekarang masih dirumorkan, kemungkinan akan pindah klub. Ya, kalaupun dia tetap bermain di Venezia, saya pikir oke juga. Kasta kedua di Italia beda jauh dengan di Super League. Karena di Super League ini agak beda ini. Kita tahu memang persaingannya itu memang belum seketat seperti yang terjadi di Eropa. Tapi ya sekarang nasi sudah menjadi bubur. Jadi saya pikir dalam hal ini kita juga tidak boleh menghakimi bahwa tidak boleh ada pemain diaspora yang bermain di sini. Nah gak bisa juga, kita juga tidak bisa melarang. Tapi kita boleh mempertanyakan, seperti saya yang mempertanyakan, masa gak dapat klub di Eropa dengan usia yang masih muda kan? Tapi saya harapkan kalau bisa mungkin setelah main satu musim ya pindah ke luar negeri kalau ada tawaran. Tapi saya ragu sih. Saya ragu, karena biasanya pemain yang sudah main di sini, ya sulit akan pindah ke Eropa, tapi mungkin juga nanti pindah ke Malaysia atau juga ke Thailand. Jadi kita tunggu teman-teman, dua pemain muda ini yang kita tahulah mereka dipilih untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia, karena memang mereka berlatih dan berkembang di Eropa. Tapi pada saat mereka sudah bermain di sini, ya kita tunggu nanti apa tanggapan dari Patrick Kluivert ya, karena Patrick Kluivert juga belum balik ke tanah air kan. Nah dia tentu nanti akan balik ke tanah air jelang pertandingan FIFA Matchday di bulan September. Dan nanti di bulan Agustus kita sudah bisa melihat kiprah dari dua pemain muda ini. Dan tentu dua pemain muda ini gabung ke Bali United dan juga Dewa United memberikan additional value, tambahan value bagi klub masing-masing. Karena tentu dari penjualan merchandise juga akan meningkat, yaitu bagus juga. Dan saya harapkan dua pemain ini akan tetap berlatih keras, walaupun ya kita lihatlah nanti jadinya seperti apa. Tapi ya kita juga dalam hal ini tidak boleh juga menghujat atau juga menghina mereka. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan mereka. Tapi seperti yang tadi saya katakan, dan saya katakan untuk ketiga kalinya, berdasarkan rekam jejak dari pemain-pemain diaspora sebelumnya, pada saat mereka main di sini, bukannya performa mereka atau teknik permainan mereka malah meningkat, tapi menurun. Dan tidak ada bedanya dengan pemain-pemain lain yang bermain di sini. Tapi dalam hal ini saya ingin mengucapkan good luck and best wishes bagi Jens Slaven, striker muda yang akan membela Timnas Indonesia U23 mulai besok. Dan juga Rafael Strijk, penyerang muda juga yang usianya baru 22 tahun, yang saya harapkan mereka akan bisa bermain secara baik di BRI Super League yang akan dimulai kalau nggak salah pada tanggal 8 atau 6 Agustus nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.